Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, mungkin kita sering menjumpai fenomena aneh, fenomena unik di lingkungan kita masing-masing atau di daerah kita masing-masing. Dan mungkin bahkan kita sendiri yang mengalami hal seperti ini, yaitu mengalami fenomena aneh, fenomena unik, yang berkaitan dengan sebuah perasaan dan mengganggu mental seseorang atau mental kita semua, yaitu merasa selalu berharga dan menuntut orang lain untuk selalu menghargainya secara berlebihan, dimanapun dan kapanpun dia berada. Dia juga merasa paling penting dan selalu meminta untuk dianggap penting, dan orang lain dituntut untuk selalu memprioritaskannya. Hal ini banyak dialami oleh orang-orang tertentu di masyarakat kita dan merambah ke segala lini dalam kehidupan kita, baik berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan sosial, maupun berkaitan dengan interaksi antar individu atau antar sama masyarakat. Misalnya dari tokoh-tokoh spiritual, mungkin ada di kalangan para habaib, kemudian para kiai, atau ustadz, buya, ajengan, dan sebagainya. Atau dari tokoh-tokoh yang memiliki status sosial tinggi, misalkan orang-orang kaya, atau konglomerat, kemudian seorang politikus, pejabat pemerintah, seniman, dan sebagainya, yang menganggap bahwa status mereka layak untuk disanjung, layak untuk dianggap istimewa. Dan dia sendiri juga menganggapnya istimewa, sehingga menuntut orang lain untuk menganggapnya istimewa di hadapan siapapun. Nah, fenomena seperti ini disebut dengan gangguan narsistik atau narsisme. Penyakit narsistik atau narsisme ini harus kita waspadai bersama, supaya kita selamat dari cengkraman yang namanya penyakit narsisme atau gangguan narsistik. Dan wajib bagi kita untuk mengenali ciri-cirinya, supaya tidak mengganggu dalam kehidupan kita bermasyarakat. Saudaraku sekalian, perlu kita ketahui apa sih pengertian yang namanya narsistik atau narsisme itu. Narsistik atau narsis, yaitu kepedulian yang berlebihan kepada diri sendiri, yang ditandai dengan sikap percaya diri secara berlebihan, sehingga dia memiliki sikap arogan dan egois. Ini jika kita melihat atau merujuk pada kamus KBBI. Nah, ciri-ciri yang sering muncul dan mudah kita kenali, yaitu yang pertama, mereka menilai diri sendiri terlalu tinggi dibandingkan dengan orang lain secara berlebihan. Kemudian yang kedua, menganggap dirinya superior, padahal tidak ada pencapaian atau prestasi yang layak atau yang pantas yang telah dia raih. Kemudian yang ketiga, sering melebih-lebihkan pencapaian dan bakat sendiri, lalu merendahkan bakat orang lain. Lalu yang keempat, meyakini diri sendiri sebagai orang yang hebat, orang yang super, dan hanya orang-orang yang istimewa yang bisa memahaminya. Bagi orang biasa, menganggapnya tidak bisa memahami karakter orang seperti ini. Ini ciri-ciri seseorang yang sedang terkena gangguan narsistik atau narsisme. Kemudian yang kelima, yaitu selalu memiliki fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kepandaian, rupawan, atau yang berkaitan dengan pasangan yang sempurna. Karena biasanya seseorang yang sedang mengalami gangguan narsistik seperti ini, dia suka pamer di hadapan orang lain tentang sesuatu hal yang dia miliki. Kemudian yang keenam, biasa menuntut untuk selalu dipuji dan dikagumi oleh orang lain, siapapun itu. Sedangkan yang ketujuh, mereka selalu merasa istimewa dan menuntut untuk selalu diistimewakan di setiap saat atau di setiap kesempatan. Kemudian yang kedelapan, dia menganggap dirinya layak mendapatkan perlakuan istimewa atau spesial, dan dia menganggap itu adalah hal yang wajar
atau hal yang lumrah. Padahal sebetulnya tidak. Kemudian yang kesembilan, sering memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu yang ke-10, tidak adanya kemampuan untuk meraba rasa atau menyadari perasaan atau kebutuhan orang lain, yang biasa dikenal dalam istilah Jawa tidak memiliki tepo seliro. Dia cuek dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang penting tujuannya berhasil. Itulah puncak daripada seseorang yang sedang mengidap penyakit narsistik. Kemudian yang ke-11, sering merasa cemburu kepada orang lain. Jika ada orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan penghormatan lebih, maka dia muncul perasaan cemburu atau iri terhadap orang lain. Sedangkan yang ke-12, biasanya memiliki perilaku yang arogan. Dia tidak segan untuk menyakiti orang lain, baik secara verbal atau perkataan, atau bahkan melalui fisik. Itulah 12 ciri seseorang yang sedang mengidap penyakit narsistik. Dan ini tidak mengenal latar belakang seseorang, teman-teman. Bisa dialami oleh seorang agamawan, oleh seorang konglomerat, seorang ilmuwan, atau bahkan orang bodoh sekalipun. Karena ini berkaitan dengan penyakit psikologi atau penyakit kejiwaan. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa narsistik adalah bagian dari gangguan kejiwaan dan mental. Sehingga banyak hal-hal negatif yang akan mereka dapatkan jika seseorang sedang mengidap gangguan narsistik ini. Selain memiliki perasaan bahwa dirinya jauh lebih penting dan lebih baik daripada orang lain, seseorang yang sedang terjangkit atau sedang mengidap gangguan narsistik memiliki ketergantungan untuk selalu dipuji atau dihargai oleh orang lain. Dan jika tidak, dia akan merasa kecewa dan sakit hati, bahkan tidak segan dia akan menyakiti orang lain sebagai bentuk dari ekspresi kekecewaan yang ia rasakan. Gangguan narsistik yang dialami oleh seseorang juga dapat meningkatkan sikap sombong yang ada pada dirinya. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Karena dia merasa lebih unggul daripada orang lain, seringkali dia mengalami emosi yang meledak-ledak, memiliki temperamen yang tinggi, pemarah, mudah tersinggung. Misalnya, pada saat dia kalah dari orang lain dalam berbagai hal, apakah itu berkaitan dengan keilmuan, apakah berkaitan dengan popularitas, atau berkaitan dengan bakat tertentu, maka dia akan marah, meledak-ledak, untuk meluapkan emosinya sebagai bentuk tidak terima atas pencapaian orang lain sehingga bisa mengalahkan dia. Sulit sekali dia menerima masukan atau kritikan yang membangun karena dia memiliki perasaan selalu benar dalam berbagai hal. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang mengidap gangguan narsistik mengalami kesulitan dalam membangun hubungan baik dengan orang lain, sehingga dia kurang memiliki rasa empati dan lebih sering mengacuhkan orang lain atau mengabaikan orang lain. Sedangkan dari sisi spiritual atau dari sisi keagamaan, seseorang yang sedang mengalami gangguan narsisme spiritual, dia tidak segan untuk mengklaim bahwa dirinya lebih unggul secara rohani dibandingkan dengan orang lain. Dia menganggap dirinya lebih suci daripada orang lain. Dia menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain. Dan ini berjalan dari waktu ke waktu, dimanapun dia berada. Ini sering dialami oleh tokoh-tokoh agama, yang kemudian memanfaatkan orang lain untuk memuliakan dirinya, untuk mengagungkan dirinya. Misalnya, dari kalangan habaib, yang memanfaatkan muhibbinnya, memanfaatkan simpatisannya, untuk menjaga ketenaran dirinya. Atau seorang mursyid torekoh misalkan, memanfaatkan pengikutnya untuk menjaga kelanggengan statusnya, yaitu status mursyid atau status guru bagi pengikut torekoh tertentu. Dan dipastikan seseorang yang mengalami gangguan narsistik dalam bidang agama atau spiritual bisa membahayakan bagi berlangsungnya keberagamaan di masyarakat. Karena mereka tidak segan membuat ajaran sendiri
yang keluar dari ajaran aslinya, misalnya pengikut torekoh tertentu, atau jamaah yang dipimpin oleh habib tertentu, membuat ajaran khusus untuk mendoktrin dan memagari pengikutnya supaya tidak keluar. Nah, demi mencapai tujuannya itu, apapun akan dia lakukan. Ini semua dilakukan demi memenuhi hasrat pribadi dalam pemujaan dirinya melalui orang lain. Saudaraku sekalian, setelah kita mengetahui seperti apakah proses gangguan narsistik sedang melanda kita dan dampak buruknya atau dampak negatifnya, maka kita harus tahu cara mencegahnya. Jika kita yang terjangkit atau yang sedang terkena gangguan narsistik, maka yang harus kita lakukan adalah tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa kita melalui olah spiritual dan menginstal ulang pikiran kita. Supaya apa? Kita selalu berpikir positif, selalu berpikir baik tentang berbagai hal. Kemudian ditunjang dengan melakukan banyak ritual-ritual keagamaan, misalnya wirid tertentu, membaca sholawat, membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidhatain, secara terus-menerus. Itu semua kita lakukan dengan tujuan untuk menghilangkan ego, kesombongan, ujub, atau berbangga diri, ria, supaya amalnya ini diketahui oleh orang lain, atau sum'ah, yaitu tolabus syuhroh, mencari popularitas. Dengan tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa, maka kita akan bisa terbebas dari cengkraman yang namanya gangguan kejiwaan yang disebut dengan penyakit narsistik. Sehingga lambat laun kita akan terbebas dari cengkraman gangguan narsistik tersebut. Nah, lalu bagaimana jika kita menjadi korban atau menjadi objek bagi pelaku narsistik itu? Misalnya, kita dimanfaatkan oleh habib tertentu atau tokoh tertentu. Kita selalu didoktrin untuk mencintainya. Ketika kita punya harta, kita harus memberikannya tanpa memperdulikan keluarga kita masing-masing. Maka segeralah menjauh dari orang-orang yang sedang mengalami penyakit narsistik seperti ini. Misalnya, kita didoktrin untuk selalu mencintai mereka, dan selain mereka adalah buruk atau rendah, maka segeralah tinggalkan orang-orang seperti ini. Siapapun dia, apapun label atau jabatan yang ia miliki. Karena keberadaan mereka justru akan membuat hati kita kotor, membuat hati kita keras. Perilaku kita akan menjadi buruk jika kita tidak keluar dari zona seperti ini atau tidak keluar dari lingkaran setan. Dan walaupun kita terlihat rajin ibadah, akan tetapi justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketahuilah ciri-ciri dan dampak negatif daripada gangguan narsistik ini, lalu kita pribadi bisa menghindari, dan jika kita menjadi korban, bisa terselamatkan dan terbebas dari cengkraman narsistik yang tiada lain dan tiada bukan adalah cengkraman iblis. Semoga kita dijauhkan dari gangguan narsistik dan diselamatkan dari korban perilaku narsistik. Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.